Ya pemirsa, kita telah bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Gerald Dwitama dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ya Friendly, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian teror yang menimpa dua anggota BRIMOB Mabes Polri? Ya Andra, saat ini saya sedang tepatnya berada di 200 meter dari tempat kejadian perkara, di mana memang saat ini berdasarkan pemantauan kami belum dapat melihat karena memang atau tempat kejadian perkara ini masih dijaga ketat oleh kepolisian seperti yang Anda lihat saat ini. Memang kepolisian berjaga di lokasi, di mana untuk di lokasinya sendiri ini dapat Anda lihat ini masih sedang dalam pengamanan dan juga sedang dalam pemeriksaan. Tadi pada sekitar setengah jam ataupun pada sekitar 1 jam yang lalu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah melakukan pemantauan ke tempat kejadian perkara dan saat ini masih terus berada di tempat lokasi kejadian perkara. Hingga saat ini kami pun awak media belum dapat masuk ke dalam karena belum diizinkan. Dan tadi sempat melihat ada sekitar 2 mobil ambulans yang keluar dari tempat kejadian perkara ataupun tepatnya berada di sebelah masjid juga sudah keluar. Sementara itu juga tadi ada 1 mobil ambulans lagi yang masuk menyusul ke dalam lokasi kejadian. Dan selain itu kami juga tadi melihat ada 1 mobil Inavis yang juga masuk ke dalam. Dan hingga saat ini kami belum dapat mendapatkan informasi ataupun keterangan resmi baik dari Kadif Humas Polri ataupun dari Jenderal Tito Karnavian karena saat ini juga kondisinya masih dalam pemeriksaan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, lokasi kejadian ini sedang diberikan polis lain sehingga memang seluruh masyarakat ataupun seluruh awak media tidak dapat mendekat. Ya Friendly, apakah saat ini sedang dilakukan oleh TKP oleh pihak kepolisian? Ya kembali lagi Andra, memang hingga saat ini kami pun belum dapat mengkonfirmasi apakah akan ada proses olah TKP yang dilanjutkan. Namun karena memang saat ini kepolisian masih dalam tahap untuk melakukan ataupun mengevakuasi korban baik korban ataupun para pelaku. Karena kita ketahui hingga saat ini korban yaitu ada 2 orang anggota BRIMOB sedang mendapatkan perawatan yaitu ke Rumah Sakit Pusat Pertamina yang kita ketahui mereka adalah Ajun Komisaris Dede Suhatmi dan juga Bribtu Saiful Bakhtiar. Sementara untuk 1 orang korban juga ini masih terus telah diamankan dan juga sudah dilumpuhkan karena berusaha melawan. Dan apabila berbicara mengenai kronologi sendiri, kita ketahui memang tadi pada pukul sekitar 19:40 waktu Indonesia Barat memang terjadi penyerangan pada saat anggota BRIMOB tersebut melakukan ibadah sholat Isya. Dan ketika memang sesaat selesai melakukan ibadah sholat Isya, ini anggota ataupun pelaku yang diketahui ataupun dugaan sementara ini merupakan beralamat ataupun bertempat tinggal di Cikarang, Jawa Barat, ini langsung menikam 2 orang terduga ataupun 2 orang pelaku dan juga sambil menyebutkan ataupun meneriakkan togut. Nah dalam togut ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini berarti negatif ataupun mengkafirkan kepolisian ataupun membuat polisi sebagai musuh dari para terduga teroris ini. Dan beberapa minggu belakangan ini memang kita dikejutkan dengan berbagai insiden di Indonesia karena kita ketahui beberapa waktu lalu memang ada aksi teror yang terjadi di Mapolda Sumatera Utara, di mana kita ketahui juga pada aksi itu ada 1 orang polisi yang juga menjadi korban dan juga 3 orang diantaranya saat ini juga sedang dibawa ke Jakarta dan juga sudah ditahan di Mako Brimob Kelapa II. Dan apabila memang melihat motif ataupun bagaimana cara mereka untuk melakukan penyerangan, ini berbeda dengan aksi-aksi teror yang sebelumnya yang terjadi beberapa waktu lalu seperti di Kampung Melayu pada waktu itu melakukan aksi teror menggunakan bom panci. Namun hingga saat ini kita ketahui di 2 insiden baik di Mapolda Sumatera Utara dan juga di Mabes Polri saat ini menggunakan senjata tajam yaitu pisau. Andra mengatakan pelaku berasal dari Cikarang, Jawa Barat. Apakah memang sudah ada identitas yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian atau sudah teridentifikasi ini pelakunya?
Ya, mengenai identitas pelaku yang beralamat di Cikarang, Jawa Barat ini memang hanya selintingan-selintingan yang beredar di awak media sendiri berdasarkan informasi yang kami peroleh dari dalam. Namun hingga saat ini kembali lagi belum ada pernyataan resmi dari kepolisian karena Jenderal Tito Karnavian juga masih berada di dalam untuk memastikan apa yang akan terjadi. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga kami dengarkan dari pernyataan Kabid Humas Polri yaitu Irjen Pol Setiawasisto mengatakan ini masih akan dilakukan pengecekan ataupun memastikan identitas pelaku, yaitu akan melakukan pertama antemortem dan juga postmortem. Untuk mengetahui antemortem yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan keluarga beliau terduga teroris ini dan juga masih akan melakukan pengecekan siapa sebenarnya dan apakah ini ada kaitannya dengan gerakan ataupun kelompok ISIS yang saat ini memang semakin gencar ini memberikan ancaman-ancaman nyata kepada Indonesia. Selain itu juga nanti akan lakukan postmortem untuk melihat ataupun memastikan pengecekan kepada kepolisian ini. Ya, Friendly, saya ingin memastikan sekali lagi, apakah lokasi kejadian penusukan ini berada di lingkungan komplek Mabes Polri atau di luar? Andra, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Yang pasti, saat ini saya sedang berada di 200 meter dari tempat saya berdiri dan... Ya, Friendly, saya ulangi, apakah lokasi penusukan yaitu Masjid Falatehan ini berada di lingkungan Mabes Polri atau di luar komplek Mabes Polri? Ya, memang untuk lokasi kejadian sendiri masih berada di lingkungan Mabes Polri karena kita ketahui lokasi kejadian ini bersebelahan langsung dengan masjid ataupun Masjid Falatehan yang berada ataupun berada di kompleks Mabes Polri itu sendiri. Dan ini apabila kita dapat melihat ataupun menganalisis kejadian ini sudah semakin berani aksi teror yang dilakukan oleh terduga teroris ini karena langsung terang-terangan melakukan aksi di Mabes ataupun di markas besar kepolisian. Jika sebelumnya kita ketahui aksi teror yang biasa terjadi adalah di tempat-tempat keramaian yang seperti yang terjadi di terminal, kemudian di tempat-tempat kerumunan warga, namun hingga saat ini dilakukan di Mabes Polri itu sendiri. Baik, terima kasih Friendly Sagala dan Andra. juga maksud kami kameramen yang bertugas. Selamat kembali bertugas dan kami akan terus mengupdate informasi dari lokasi. Demikian Breaking News kali ini. Terima kasih, saya Andra Lesmana. Sampai jumpa.